Jenny dan Ben mau nikah. Mereka ingin memesan hotel untuk akad dan resepsi pernikahan. Jadi mereka menghubungi WO untuk melihat beberapa opsi. Orang WO bilang cuma ada 3 hotel yang tersedia di hari yang mereka tentukan. Dan foto-fotonya pun ditunjukkan. Mana yang harus mereka pilih? Coba perhatikan jendela lantai 3 di hotel pertama. Di jendela paling kanan, ada bayangan seram yang muncul dan menghilang. Bintang 5 atau bukan, pasti nggak ada yang mau nikah di bangunan angker, kecuali anggota Addams Family. Hotel ketiga cuma bintang 2, mungkin nggak punya fasilitas untuk resepsi pernikahan. Jadi, pilihan terbaik adalah hotel kedua. Pilihan yang bagus, kata orang WO. Dan kalian beruntung, hotel ini lagi ada promo besar. Kalau bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, kalian dapat gratis biaya ruangannya. Ini teka-tekinya. Yang punya benda ini, diem-diem aja. Yang ngambil benda ini, gak nyadar. Yang nyadar, pasti gak mau. Apakah itu? Kamu tahu jawabannya. Uang palsu. Besoknya, Ben dan Jenny pergi ke hotel untuk memilih ruangan pestanya. Manajer hotel mengajak mereka ke 3 ruangan berbeda, di mana mereka bisa mengadakan semuanya, mulai dari akad, resepsi, dan makan malam setelah pesta. Mana yang harus mereka pilih? Kamu lihat ada lubang tikus di sudut tembok ruang pertama? Mereka pasti nggak mau ada tamu tak diundang. Di ruangan kedua, lampu gantungnya kayak bisa jatuh kapan saja. Bukan pilihan yang aman. Mereka harus pilih ruangan ketiga. Sekarang waktunya Ben dan Jenny milih-milih menu untuk pesta. Karena venue-nya gratis, mereka mau bayar berapapun buat makanan yang akan berkesan bagi tamu. Makanya mereka memanggil 3 orang chef Michelin Star. Masing-masing menyiapkan makanan berbeda dan menawarkan untuk dicicipi. Chef dan makanan mana yang harus mereka pilih? Meski makanan dari chef kedua kayaknya enak, kamu lihat nggak ada ekor tikus menggantung di kepala chef itu? Mungkin itu ratatouille. Jadi nggak dulu. Makanan ketiga itu kayaknya spaghetti ya kan? Coba lihat lagi. Itu tuh ular-ular kecil. Kayaknya mereka bukan mau bikin acara tantangan. Jadi, mereka sebaiknya pilih burger yang dibuat chef pertama. Sebelum mengucapkan janji setia, Jenny harus memilih gaun. Jadi, dia pergi ke toko gaun untuk melihat-lihat koleksi gaun mereka. Dia menjelaskan model kayak apa yang dia mau. Desainernya bilang mereka punya gaun sempurna untuk Jenny dan bakalan diambilin kalau Jenny bisa jawab teka-tekinya dengan benar. Kalau sehelai gaun basah butuh 1 jam sampai kering, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 6 gaun basah sampai kering? Tetap 1 jam, karena semua gaunnya akan kering bersamaan. Ben harus membeli 1 barang terakhir di daftar belanja pernikahannya. Dan itu adalah apa yang bisa mengeratkan 2 orang, tapi cuma menyentuh 1 orang. Bisa tebak apa itu? Cincin kawin pastinya. Ben pergi ke toko perhiasan. Dia mau beli sesuatu yang berwarna biru buat calon istrinya. Pemilik toko menunjukkan 3 cincin kawin dengan permata biru. Dia harus pilih yang mana ya? Di cincin kedua ada ukiran di bagian dalamnya. Pasti udah pernah ada yang punya. Ada retakan kecil di permata cincin ketiga. Berarti itu bukan permata asli, mungkin kaca atau plastik. Jadi, Ben harus beli cincin yang pertama, yang permatanya safir. Selanjutnya, Ben dan Jenny mau bikin undangan.
Sebuah usaha printing menawarkan 3 versi undangan. Mana yang harus mereka pilih? Kamu ingat nggak nama hotel yang mereka pesan? Yep, Sunrise Lodge. Tapi di undangan pertama, tulisannya Sunset Lodge. Jadi, bukan undangan yang ini. Di undangan ketiga, ada nama Benny dan Jane. Itu bukan nama mereka. Jadi, mereka harus ambil undangan yang kedua. Sebelum pernikahan, 3 teman mereka datang berkunjung. Salah satunya membawa lukisan sebagai hadiah pernikahan. Tapi ketiganya ngaku merekalah yang melukisnya. 2 dari mereka pasti berbohong. Bisa tebak nggak siapa pelukis yang sebenarnya? Coba lihat tanda yang ada di lukisan itu. Ada tulisan Dennis. Nah, sekarang perhatikan kalung orang yang ketiga. Ada huruf D di sana. Jadi, dia pasti si Dennis yang melukis lukisan itu. Akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Tamu-tamu Ben dan Jenny udah mulai berdatangan. Tapi, security hotel melihat 3 orang mencurigakan yang mungkin gak diundang. Coba lihat 3 orang ini. Bisa tebak mana yang gak seharusnya datang ke pesta? Kamu lihat gelang hotel yang tulisannya Ben dan Jenny? Yang dipakai orang kedua dan ketiga ini, itu berarti mereka diundang. Jadi, orang pertama yang mengganggu pesta. Sorry bro, kamu nggak dapat minuman gratis. Setelah kerusuhan kecil itu, waktunya pesta dimulai. Saat Ben dan Jenny berdansa, ada yang numpahin minuman ke gaunnya Jenny. Tapi nggak tahu siapa. Jenny tahu 3 orang yang mungkin pelakunya. Coba lihat, kamu bisa tebak siapa yang merusak gaunnya? Baju cowok ini ada bintik-bintik yang mirip noda minuman, tapi itu pola dari bajunya. Jadi bukan dia pelakunya. Cewek ketiga ini bajunya bersih, tapi ujung gaun cewek yang kedua kotor tuh, pasti dia pelakunya. Begitu pesta selesai, Ben dan Jenny ingin berfoto supaya ada dokumentasi. Tapi coba lihat, ada yang aneh di sini. Kamu tahu apa yang aneh? Lihat nggak, ada wanita yang bersembunyi di balik pohon, lagi ngeliatin mereka. Dia pakai topi penyihir, tapi itu kan pesta pernikahan, bukan pesta kostum. Aneh. Tepat sebelum pergi, Jenny tiba-tiba menghilang. Penyihir itu lalu muncul di depan Ben dan bilang, "Kamu boleh cium istrimu kalau tahu siapa yang benar-benar kamu nikahi." Lalu 2 Jenny muncul di depan Ben. Ayo cari tahu mana Jenny yang asli. Ingat foto pernikahan mereka? Jenny yang di kiri pasti Jenny yang asli, karena tatonya di sisi yang sama kayak di foto. Pesta pernikahan Ben dan Jenny sudah selesai. Waktunya mereka memilih tujuan honeymoon. Mereka pergi ke agensi travel untuk memesan perjalanan. Agen travel menawarkan 3 tujuan liburan, Ibiza, Cannes, dan Karibia. Mereka pergi kemana ya enaknya? Lihat nggak perakiran cuaca di TV ini? Katanya cuaca di Ibiza akan berangin beberapa hari ke depan. Dan di Cannes bakalan hujan. Jadi mereka pilih Karibia untuk menikmati pantai. Agen travel bilang tiket pesawat mereka bisa di-upgrade ke kelas bisnis. Gratis. Ini sebagai hadiah pernikahan untuk Ben dan Jenny. Tapi mereka harus memecahkan teka-teki. Apa yang bisa keliling dunia tapi tetap diem mojok?
perangko. Dustin adalah seorang duda yang tinggal sendirian di rumahnya. Suatu hari, bel pintunya berbunyi. Dia membuka pintu dan di sana dia melihat istrinya. Kok bisa? Semoga kamu membuka mata lebar-lebar untuk yang satu ini. Lihat, ada foto Dustin dan istrinya di dinding. Istrinya punya tai lalat di pipi. Wanita yang mengetuk pintunya tidak punya. Jadi, itu pasti saudara kembar istrinya Dustin. Dylan dihukum dan bahkan dilarang bertemu pacarnya selama seminggu. Suatu malam, saat ibu Dylan baru pulang, dia menemukan Dylan di kamarnya dan bertanya apa dia bertemu seseorang hari itu. Dylan menjawab bahwa dia belajar di rumah seharian. Ibunya nggak percaya. Kenapa? Lihat, ada noda lipstik di leher Dylan. Pasti pacarnya sempat mampir sebentar. Remaja lain yang sedang dihukum, Erza, dilarang bertemu teman-temannya selama 2 minggu karena nilai ujian sejarahnya jelek. Suatu malam, ibunya sedang ada shift malam dan baru pulang besok sorenya. Saat mengecek putrinya, dia langsung tahu Erza mengundang temannya menginap. Kok bisa tahu ya? Lihat kamar Erza baik-baik. Ada 2 piring, 2 cangkir, dan 2 garpu. Bukan cuma Erza yang makan malam di kamarnya semalam. Dan dia lupa bersih-bersih. Nambah 2 minggu lagi nih. Vania Dina adalah seorang wanita muda kaya yang menyimpan koleksi perhiasan indah dan mahal di balik kaca di ruang gantinya. Suatu pagi, dia tersadar seseorang memecahkan kaca itu dan mencuri perhiasannya. Petugas kebersihan, Bu Dina bilang dia membersihkan ruangan ini jam 5 pagi dan perhiasan itu masih ada. Sahabat Vania yang menginap di sini minggu itu bilang dia nggak pernah masuk ke ruang ganti. Sepupu Vania yang juga menginap selama liburan bilang dia masuk ke ruang ganti pagi tadi. Tapi nggak merhatiin perhiasannya dan pastinya nggak nyuri apapun. Siapa pembohongnya? Si petugas kebersihan, tepat setelah dia memecahkan kaca dan mencuri perhiasan, dia menyapu pecahan kaca itu dan membersihkan semuanya, karena di lantai nggak ada pecahan kaca. Oke, mari uji kemampuan observasimu lagi dengan tugas ini. Aku akan menunjukkan 2 orang dan beberapa barang. Tugasmu adalah menebak barang itu milik siapa. Mari mulai dengan yang mudah. Bagaimana dengan stetoskop ini? Yep, pastinya punya dokter di sebelah kanan. 2 orang lagi, ada yang bisa nebak siapa pemilik gelang ini? Ada nama yang terukir di gelang itu, Sofia. Gadis di sebelah kiri ini punya name tag dengan nama yang sama, jadi itu pasti gelangnya. Selanjutnya, lipstik ini. Ada 2 gadis yang mungkin adalah pemiliknya. Tapi apa tebakanmu? Lipstiknya punya siapa yo? Pasti punya dia. Keduanya pakai lipstik. Tapi lipstik gadis ini warnanya sama persis dengan lipstik itu. Anting dan 2 gadis lain. Bisa tebak? Pasti yang ini, telinganya ditindik, tapi gadis satunya enggak. Barang selanjutnya adalah pengering rambut. Menurutmu, siapa pemiliknya? Pasti milik gadis ini. Dia punya rambut panjang, sementara pria yang ini botak. Oke, yang ini lebih seru.
Yang sekarang harus kita tebak adalah pemilik kucing kecil yang imut ini. Menurutmu siapa? Lihat goresan kecil di kaki gadis ini. Ini dia petunjuknya. Kucing itu punya dia. Satu barang terakhir yang harus kamu tentuin. Kali ini adalah foto si pemilik barang ini saat remaja bersama orang tuanya. Menurutmu, siapa pemiliknya? Remaja di foto ini berambut merah dengan mata hijau. Cuma ada satu gadis berambut merah dengan mata hijau. Dan ini dia, itu pasti fotonya. Ismi sedang jalan-jalan di hutan dan dia tersesat. Dia menemukan rumah penyihir dan memintanya mengantarnya pulang. 5 pintu muncul, cuma satu pintu yang akan membawamu pulang dan kamu cuma punya satu kesempatan. Pintu itu berwarna hitam, tapi bukan di sebelah pintu paling kiri atau paling kanan, tapi juga bukan pintu di tengah. Pintu mana yang harus Ismi pilih? Cuma ada 3 pintu hitam di sini, bukan pintu di sebelah yang paling kiri atau paling kanan. Jadi, pintu keempat harus dicoret. Selain itu, bukan pintu tengah, jadi coret yang tengah. Ismi harus keluar dari pintu di sebelah kiri. Aiko terbangun di ruang bawah tanah yang gelap dan lupa apa yang terjadi. Dia melirik ke sekeliling dan melihat pintu logam. Sayangnya, pintu itu terkunci dan bukan cuma butuh satu kata sandi, melainkan 4. Aiko cuma punya satu kesempatan. Untungnya, di sebelah pintu ada papan berisi 4 kata. Apple, bread, chair, dan dress. Kata apa yang harus dia masukkan ke tiap kotak? Perhatikan bentuknya masing-masing. Beberapa huruf lebih besar dari yang lain, dan tiap kata harus pas di sana. Jadi, bread pasti di kiri atas, apple di kanan atas, dress di kiri bawah, dan chair di kanan bawah. Di sebuah pabrik, 1,5 pekerja membuat 1,5 kursi dalam 1,5 jam. Berapa kursi yang dibuat oleh seorang pekerja jika dalam satu hari kerja ada 6 jam? Kalau 1,5 pekerja membuat 1,5 kursi dalam 1,5 jam, berarti satu pekerja membuat satu kursi dalam waktu yang sama, yaitu 1,5 jam. Jadi, dalam 6 jam kerja sehari, seorang pekerja membuat 4 kursi. Hari ini santai banget, tapi begitu hujan turun, petugas polisi kota kita dapat laporan. Pak Jonas bilang ada yang baru saja menabrak mobilnya dan kabur. Petugas pun tiba. Dia menemukan seseorang sedang memperbaiki ban mobilnya di dekat sana. Pak Jonas bilang pria itu yang menabrak mobilnya. Kata pria itu, Pak Jonas bohong karena dia sudah mencoba memperbaiki mobilnya selama lebih dari 1 jam dan sudah ada di sini sejak tadi. Siapa yang bohong? Orang yang sedang memperbaiki mobilnya. Hujan baru saja turun. Kalau dia memang memperbaiki mobilnya sejak tadi, jalanan di bawah mobilnya pasti kering. Tapi jalanan ini basah, artinya mobilnya baru saja rusak. Mungkin saat dia kabur setelah kecelakaan. Sekelompok bajak laut tiba di sebuah pulau terpencil di Karibia pada malam hari. Pagi harinya, sang kapten turun ke darat untuk mengambil harta karun rahasianya yang tersembunyi di sana. Tapi saat sampai di sana, harta karun itu tidak ada. Seorang krunya sudah ke darat duluan dan mencuri semuanya. Ada 3 tersangka, Billy si perwira 1, Gaga si bosman, dan Willy si koki. Mereka semua menyangkal telah mencuri, tapi sang kapten tahu siapa yang bohong. Siapa ya?
Ada jejak kaki di pantai tadi yang bukan milik sang kapten. Salah satunya adalah tapak kaki biasa, tapi yang lainnya adalah lubang dari tongkat kayu. Pencurinya pasti gagas si Bosman, karena cuma dia yang berkaki kayu. Mari latih matamu sebentar, bisa tunjuk yang berbeda sendiri? Ya, ini dia. Lanjut ya, perhatikan baik-baik dan kamu cuma punya beberapa detik untuk mencarinya. Itu dia, benar. Sekarang makin sulit nih, tapi kamu pasti bisa. Apa jawabanmu? Ini dia, kamu nemu nggak? Oke, yang terakhir, yang paling sulit. Apa kamu melihat yang beda sendiri kali ini? Itu dia, keren. Nah, hai. Aku udah nyiapin tes seputar hewan untukmu. Aku akan nunjukin foto dan tugasmu menjawab apa nama hewan itu. Kedengarannya gampang kan? Jangan lupa catat skormu dan di akhir video, tulis hasilnya dalam komentar di bawah ya. Kita mulai dengan yang mudah. Nanti pertanyaan akan makin sulit. Yang pertama, apa ini? Apa pendapatmu? Tentu, ini kanguru. Di alam liar, kanguru hanya hidup di Australia dan Papua Nugini. Berikut, yang pink ini, hewan apa ini? Yang ini, flamingo. Apa kamu tahu kalau sarang flamingo terbuat dari lumpur? Menurutmu, hewan apa yang imut ini? Ini keledai. Hewan ini sangat pintar dan ingatannya sangat tajam. Keledai bisa mengenali wilayah dan keledai lain sampai 25 tahun sebelumnya. Kalau aku, seminggu lalu pun sudah nggak ingat. Kamu pasti tahu yang ini. Tentu ini lama. Lama juga pintar loh. Hewan ini tahu banget batas kemampuannya. Dan lama akan berbaring saja, serta menolak jalan lebih jauh kalau beban yang kamu berikan terlalu berat. Mungkin lama akan meludah, tapi nggak akan pernah menggigitmu. Aku pernah diludahi lama, jadi nggak aku rekomendasikan. Gimana dengan hewan ini? Apa kamu mengenalinya? Ya, ini koala. Apa kamu tahu kalau sidik jari koala unik? Begitu juga motif di hidungnya. Hewan kecil imut lagi. Apa ini? Ini chipmunk. Seekor chipmunk bisa mengumpulkan 165 biji pohon ek dalam sehari. Ini baru produktif. Gimana dengan burung ini? Kamu mengenalinya? Tentu, itu angsa. Angsa bisa hidup sampai 20 tahun dan hewan ini setia kepada satu pasangan selama hidupnya. Kamu pasti kenal baik hewan yang ini. Apa ini? Itu rakun. Rakun hidup hampir di mana saja, tapi lebih suka tinggal di dekat aliran air. Kucing besar ini apa namanya? Itu macan tutul. Macan tutul sangat individualis dan suka menyendiri. Macan tutul bahkan mencakar pepohonan agar macan tutul lain menjauh. Gimana dengan hewan besar ini? Kamu tahu hewan apa ini? Itu rusa besar. Apa kamu tahu rusa besar cuma hidup di tempat-tempat yang bersalju di musim dingin? Hewan apa ini? Itu unta. Punuk 1 atau 2. Unta bisa bertahan berminggu-minggu tanpa setetes air pun. Manusia cuma bisa bertahan selama 3 hari.
Gimana dengan si kecil ini? Tunggu, apa ini? Bunglon. Bunglon nggak berubah warna agar sama dengan lingkungannya. Ada lebih banyak faktor kayak suhu lingkungan dan bahkan moodnya. Penasaran kalau bunglon merasa sedih? Menurutmu ini makhluk apa? Ini sigung. Sigung kebal terhadap bisa ular, bahkan bisa makan sebagian reptil berbahaya ini. Kita nggak akan membahas baunya. Ups, terlanjur. Sudahlah. Kasih tahu yang ini hewan apa? Ini walrus. Walrus adalah makhluk yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok, yang dipisah menurut jenis kelaminnya. Gimana dengan hewan imut ini? Kamu tahu apa ini? Paus beluga. Makhluk ini banyak makan loh. Yang kumaksud banyak adalah 27 kg sehari. Pasti kamu tahu yang ini. Jadi, ayo. Ini panda. Panda menghabiskan 10-16 jam sehari untuk makan. Aku bisa mengerti, tapi seringnya makan bambu. Gimana dengan burung ini? Kamu tahu namanya? Ini burung tukan. Tukan termasuk burung paling berisik di dunia. Burung ini bisa menggonggong, berkaok-kaok, dan menggeram. Berikutnya, yang ini, apa ini? Itu cumi-cumi, tentu. Cumi-cumi punya 3 jantung. Hewan ini juga makan cumi-cumi lain yang lebih kecil. Wow, itu kanibal juga ya. Kamu kenal hewan ini? Ini bison. Daya penglihatannya sangat buruk, tapi pendengaran dan penciumannya tajam sekali. Menurutmu, apa hewan imut ini? Ini panda merah. Makanannya 97% bambu. 3% sisanya berupa telur, bunga-bunga, dan mamalia kecil. Hewan apa yang satu ini? Ini badger. Dalam satu hal, hewan ini seperti manusia, bersifat sosial dan suka menghabiskan waktu dengan keluarga. Yang ini mudah, jadi tinggal bilang. Ini zebra. Garis-garisnya unik, kayak sidik jari manusia. Zebra juga bisa tidur sambil berdiri. Apa burung kecil ini? Ini burung kiwi. Meski punya sayap kecil yang imut ini, kiwi nggak bisa terbang. Burung kiwi juga berkumis. Menurutmu ini hewan apa? Ini ferret. Sebagian orang menjadikan ferret hewan peliharaan. Kamu tahu disebut apa hewan ini? Ini kucing liar ocelot. Biasanya ocelot tidur di siang hari dan aktif di senja hari, juga di malam hari. Karena itu mendapat gelar kebangsawanan. Maksudku, Sir Ocelot. Hei, tolong hentiin aku. Oke, ini imut. Tapi hewan apa ya? Ini wombat. Jangan biarkan hewan berbulu ini mengecohmu. Ia bisa lari sampai 40 km per jam. Oke, gimana dengan makhluk ini? Ini kungkang. Hewan ini buta dan sangat lambat. Tapi kekuatan kungkang masih 3 kali lipat kekuatanmu. Berikutnya, apa pemikiranmu? Ini burung emu. Apa kamu tahu kalau burung emu punya 2 pasang kelopak mata? Yang satu untuk berkedip dan yang lainnya untuk menjauhkan debu dari matanya. Gimana dengan burung ini?
Itu elang botak. Elang botak hanya hidup di Amerika Utara. Elang botak betina juga lebih besar dari yang jantan. Gimana dengan burung ini? Ini merak. Semua merak yang berbulu terang dan berwarna indah adalah merak jantan. Merak jantan butuh tampilan semacam itu untuk menarik pasangan. Menurutmu ini hewan apa? Ini coyote. Coyote sangat vokal dan setidaknya bisa mengeluarkan 11 suara yang berbeda. Soal mudah lain untukmu. Apa ini? Yup, ini penguin. Kamu bisa menemukannya di Australia, Selandia Baru, Chili, Argentina, dan Afrika Selatan. Gimana dengan yang ini? Ini hiena. Hewan ini sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang bisa mencapai 80 ekor. Hiena memiliki hierarki sosial kuat, di mana hiena betina lebih dominan dibanding yang jantan. Tiap kelompok dipimpin satu hiena betina tipe alfa. Gak heran kalau mereka suka tertawa. Kamu tahu hewan apa ini? Ini kucing margay. Gak ada yang tahu berapa jumlah margay yang hidup di bumi saat ini. Gimana dengan yang ini? Apa ini? Itu kapibara. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia. Menurutmu hewan apa ini? Ini lynx. Kaki kucing ini didesain sedemikian rupa hingga nggak tenggelam di salju, yang pada gilirannya membantu berburu dengan lebih baik. Juga main ski. Gimana dengan hewan ini? Ada ide? Ini landak, dan landak yang kecil disebut landak mini. Apa hewan imut ini? Ini pika. Pika ada hubungan kerabat dengan kelinci. Pika memang punya ekor, tapi kamu nggak bisa melihatnya karena tersembunyi di bawah bulunya. Yang ini sulit, tapi mungkin kamu bisa menjawabnya dengan benar. Ini babi hutan. Hewan ini hidup di mana-mana kecuali di Antartika. Gimana dengan yang ini? Permainan ini jadi makin sulit. Ini tamarin, suatu spesies monyet. Tamarin hidup dalam kelompok dan jika terjadi sesuatu, tamarin akan datang untuk menyelamatkan satu sama lain. Ini kesempatan istirahat buat kamu. Hewan ini cukup mudah ditebak. Apa ini? Tentu, ini platypus. Apa kamu tahu kalau platypus berbisa? Tapi tenang, belum ada catatan platypus menyerang manusia. Gimana dengan hewan ini? Ini meerkat. Hewan ini kebal terhadap berbagai macam bisa. Jadi, platypus bukan masalah bagi meerkat. Apa makhluk kecil ini? Musang. Hewan ini hanya berburu hewan yang lebih besar dari dirinya. Musang emang paling pede. Apa ini? Ini berang-berang. 90% dari semua berang-berang hidup di Alaska. Hewan ini makan landak laut. Lebih baik kamu melihatnya dari dekat. Kamu ada ide tentang hewan ini? Itu tenggiling. Namanya berarti gulungan, karena perilakunya ketika dalam situasi bahaya. Tenggiling akan melindungi kepalanya dan bergulung membentuk bola jika seseorang menyentuhnya atau ada bahaya tertentu. Apa hewan imut kecil yang tersenyum ini? Itu quokka.
Quokka disebut hewan paling bahagia di dunia karena selalu tersenyum. Hewan ini juga berkerabat dengan kanguru. Ada ide di sini? Itu pemakan semut. Tapi bukan cuma semut makanan makhluk ini. Pemakan semut juga makan buah-buahan dan telur burung loh. Menurutmu ini hewan apa? Ingkir alias Tarsius. Ini adalah salah satu primata tertua di dunia. Makhluk ini sudah ada setidaknya selama 55 juta tahun. Sekarang ingkir terancam punah. Kamu tahu ini ikan apa? Ini siput laut biru. Apa? Kamu nggak tahu? Ukurannya memang benar-benar kecil. Hanya tumbuh sampai sekitar 2,5 cm. Oke, gimana dengan makhluk ini? Kamu ada ide? Ini vakuita, mamalia laut terlangka. Jenis lumba-lumba ini cuma ditemukan di tahun 1958. Dan para ilmuwan bilang kalau cuma 10 vakuita yang masih tersisa. Jadi, berapa hewan yang bisa kamu jawab dengan benar? Beritahu aku dalam komentar ya. Selama beberapa hari, manusia serigala besar bikin takut penduduk di sana. Kamu tahu manusia serigala itu punya istri, dan dia satu-satunya orang yang bisa menenangkan monster itu dan membantu dia kembali ke bentuk manusia. Kamu mendapati 3 wanita. Mungkin salah satu dari mereka istri manusia serigala yang kamu cari. Kamu meminta sang istri menenangkannya, tapi tak satu pun dari ketiga wanita itu mengaku dia istrinya. Jadi, kamu harus menentukan, apa kamu melihat bulu di pakaian wanita ini? Itu bulu serigala, artinya dialah istrinya. Dia mendekati monster itu, memeluknya, dan manusia serigala itu berubah jadi manusia. Kamu lapar, kamu mampir di pizzeria. Pemilik resto itu bilang semua pendapatan mingguannya dicuri orang dari brankas. Pencuri itu pakai sarung tangan hingga nggak ada sidik jari yang tertinggal. Kamera CCTV mati. Kamu tahu, pizzeria ini sudah beberapa kali mengalami kejadian serupa tahun lalu. Tiap kali, pemilik resto dibayar perusahaan asuransi uang sebanyak yang dicuri. Kamu yakin pemilik resto mencuri uangnya sendiri untuk memanfaatkan asuransi lagi? Lihat kantor ini dan buktikan pemiliknya bersalah. Lihat lubang ventilasinya, di balik penutupnya yang berjeruji. Bisa kamu lihat bundel uang yang dicuri yang sedang kamu cari? Tiba-tiba, seseorang mendorong Teti ke dalam air. Di kerajaan laut di bawah sana, Teti bertemu Neptunus. Dia duduk di singgasana dikelilingi 3 mermaid. Neptunus meminta Teti mengembalikan kalung mutiara ke istrinya. Istrinya kehilangan kalung itu. Dan Lucky menemukan kalung itu di pantai. Kamu bisa tebak mermaid mana istri Neptunus? Yang ketiga, dialah satu-satunya mermaid yang memakai cincin kawin. Setelah Teti menyerahkan kalung ke pemiliknya yang sah, Neptunus menjentikkan jarinya. Pengawalnya membawa Lucky. Neptunus bilang, kamu boleh pulang dengan aman, tapi pilih dulu pintu yang benar. Di belakang pintu pertama ada iblis. Mereka siap menelan siapapun yang berani masuk. Di balik pintu kedua ada lava di seluruh lantai ruangan. Dan akhirnya ada sinar laser yang bisa memotong apapun yang tersentuh di belakang pintu ketiga. Pintu mana yang harus dipilih Teti dan Lucky? Yang ketiga, mereka bisa merangkak di bawah sinar laser tanpa menyentuhnya. Kamu lagi buru-buru dan lupa mengunci pintu apartemen saat pergi. Seseorang masuk dan mengunci pintu dari dalam, dan kamu harus pakai kunci untuk membukanya. Kamu melihat siluet manusia berdiri dan sadar bahwa kamu kenal dia. Siapa dia? Dia wanita yang meminta kamu membantu saudara lelakinya. Dia pakai gelang merah. Siluet itu pakai aksesori yang sama. Aku kesini mau bilang terima kasih secara pribadi. Pintu terbuka tapi kamu nggak di rumah, kata wanita itu. Seorang ahli biologi misterius mengundang kamu makan malam di rumahnya. Dia mengajak kamu turun ke lantai bawah tanah dan menaruh 3 piring berisi benda aneh di atas meja.
Satu piring berisi jamur putih liar dengan bila-bila warna putihnya. Yang kedua berisi biji jarak. Yang ketiga berisi otak ikan. Mana yang aman dimakan? Otak ikan di piring adalah satu-satunya yang nggak beracun. Seseorang memasuki rumah Mito saat badai besar dan mencuri banyak barang mahal. Cowok itu menelepon polisi, mereka datang dan mulai menanyai beberapa tetangga. Nicky bilang dia tinggal sendirian dan kerja dari rumah. Dia ada di rumah seharian. Harry menjelaskan bahwa dia koki di suatu resto Italia. Dia baru setengah jam lalu pulang dari kerja. Sofia bilang ke petugas polisi bahwa dia nggak meninggalkan rumah karena sakit. Siapa penyusup itu? Nicky, dia bilang seharian di rumah, tapi ada payung basah di pojok ruangan. Kiki dan Asri bersahabat. Mereka akan menghabiskan liburan musim panas di Italia. Mereka beruntung sekali dapat tiket pesawat murah. Penerbangan mereka pukul 10.00. Sayangnya, saat kedua cewek itu tiba di bandara, mereka menyadari berada di bandara yang salah. Sekarang, mereka punya dua opsi. Naik kereta api kilat ke bandara yang benar dengan biaya 1,5 juta rupiah, atau tetap di sana dan beli tiket lebih siang seharga 6 juta rupiah. Mana yang harus mereka pilih? Pilihan kedua, lihat jam di dinding. Sekarang pukul 09.55. Waktu boarding sudah habis. Mereka nggak akan berhasil meskipun naik kereta api kilat. Kiki dan Asri beli tiket baru. Mereka pergi ke resto bandara untuk minum kopi. Tapi satu detail aneh bikin takut Kiki. Dia usul agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Apa yang dilihat Kiki? Wanita yang di sana zombie. Wow, gimana cara dia lolos dari keamanan bandara? Saat akhirnya waktu boarding pesawat, ternyata kursi kelas ekonomi habis. Kiki dan Asri ditawari terbang di kelas bisnis. Di sana, kedua cewek itu melihat 3 orang. Saat pramugari mengantar jus segar, dia berbisik bahwa Kiki dan Asri mujur sekali. Mereka akan bepergian di sebelah miliarder Italia. Bisa kamu tebak penumpang yang mana miliarder itu? Wanita glamor ini kandidat yang pas, tapi mustahil sekali seorang miliarder pakai mantel 100% polyester. Setelan bisnis, orang ini elegan banget, tapi lihat sepatunya, kayak cukup murah dan usang. Pria lucu ini pasti miliarder sungguhan. Meskipun pakaiannya agak kasual, arloji emasnya kelihatan mahal banget. Suatu saat, sebuah bank dirampok. Polisi curiga salah satu satpam bank telah membantu para penjahat. Detektif Husin harus menginterogasi 3 dari mereka. Satpam pertama bilang dia mendengar teriakan dan bergegas ke sana, tapi saat dia datang, penjahat sudah pergi. Satpam kedua menjelaskan saat itu dia lagi minum segelas kopi dan nggak dengar apapun. Dan satpam ketiga bilang dia mengejar para pencuri, tapi dia harus menalikan sepatu botnya. Tanpa pikir panjang, dia jongkok di dekat pintu darurat. Saat itu pula, pintu terbuka dan menghantam kepalanya. Saat dia kembali, penjahat sudah pergi. Husin segera paham satpam mana yang bersalah. Siapa dia? Satpam ketiga, semua pintu darurat membuka ke arah luar demi keselamatan. Maria adalah putri duyung. Dia tinggal di bawah laut bersama ibunya Marina. Maria berusia 19 tahun dan usia Marina 2 kali lipatnya. Berapa usia Maria saat Marina berusia 99 tahun? ...80, karena Maria 19 tahun lebih muda dari Marina. Maria lagi nongkrong di tempat favoritnya di laut. Kedua fakta berikut ini benar. Jika semua ikan mas duduk di semua kerang, satu ikan per satu kerang, berarti satu ikan mas nggak dapat kerang. Dan jika setiap 2 ikan mas memutuskan untuk berbagi kerang, satu kerang bakalan nggak dapat ikan mas. Bisakah kamu menghitung jumlah kerang dan ikan mas yang ada? Ada 4 ikan mas dan 3 kerang. Maria suka sama Carlo, seorang manusia. Bisakah kamu menemukannya di antara 3 cowok ini?
Cowok ini punya tato putri duyung di lengannya, tapi nggak membuktikan apapun. Cowok yang ini memakai kalung kerang, tapi mungkin dia cuma suka perhiasan. Tapi orang yang ketiga jelas Carlo. Dia memakai kaos yang menunjukkan dia suka menyelam. Maria menemui penyihir laut dan minta diubah menjadi manusia. Penyihir itu bilang, "Oke, tapi aku harus mengecek apa kamu layak menerimanya. Pecahkan teka-tekiku. Saat kamu punya 10, kamu punya 10. Ketika kamu punya 3, kamu punya 3. Dan saat kamu punya 1, kamu tak punya apa-apa. Apa yang kamu punya?" Bisakah kamu membantu Maria? Jawaban yang benar adalah pilihan. Maria sudah punya kaki dan berkencan dengan Carlo. Mereka makan malam di restoran tepi pantai. Tapi bisakah kamu menebak siapa yang harus membayar skuter ini? Maria, cuma jejak kakinya yang mengarah ke skuter ini. Jadi dia datang naik skuter dan Carlo berjalan dari sisi lain. Carlo dan Maria terus berjalan di pantai dan melihat 4 orang ini bermain pasir. Tiba-tiba, Carlo panik dan kabur. Kenapa? Orang ini hantu, dia nggak punya bayangan. Carlo mengundang Maria ke pesta ulang tahun dan memperkenalkannya kepada sahabatnya, Bob, Elle, Otto, dan Hannah. Bisakah kamu menebak apa yang istimewa dari mereka? Semuanya punya nama palindrom. Keesokan harinya, Maria ada wawancara kerja. Dia tiba di gedung perkantoran dengan pintu besi. Pintu ini terkunci, tapi ada catatan di sebelah kunci kombinasinya. Isinya cuma 4 kata, bintang laut, mutiara, api, dan kura-kura. Bisakah kamu membantu Maria memecahkan kode ini? Semua objek dalam daftar ini bisa ditemukan di bawah laut kecuali api. Jadi kata sandinya adalah api. Saat wawancara kerja, sang manajer menunjukkan Maria 4 gelas identik dengan air dan objek berbeda di dalamnya. Dia memintanya untuk menemukan gelas yang berisi air paling banyak. Bisakah kamu membantunya? Sepertinya ketinggian airnya rata di semua gelas. Tapi apa yang terjadi kalau kita mengangkat bendanya? Gelas yang berisi benda terkecil akan punya air paling banyak. Jadi, Maria harus memilih gelas kedua. Maria dapat pekerjaan sebagai pelayan restoran. Di hari pertamanya, seorang klien kabur tanpa membayar. Manajer bilang, "Jangan khawatir, aku kenal dia. Dia punya 4 saudari perempuan dan mungkin bersembunyi di salah satu rumah mereka." Manajer itu bukan polisi, jadi dia nggak bisa sembarangan masuk ke rumah mereka. Jadi, dia melihat postingan Instagram terbaru mereka. Bisakah kamu melihat siapa yang menyembunyikan si pencuri? Perhatikan foto kedua dan keempat lebih dekat. Kedua selfie ini memperlihatkan tangan laki-laki. Tapi cuma cowok ini yang memakai cincin yang sama dengan si pencuri. Kena deh. Keesokan harinya, 6 orang teman merayakan ulang tahun mereka di restoran. Semuanya, kecuali Kyle dan Kitty, memesan jus cherry. Mereka meminumnya dan 5 menit kemudian mereka sakit. Maria menelepon dokter dan mereka menyimpulkan seseorang meracuni jus itu. Dia mencurigai Kyle dan Kitty. Jadi, dia cuma menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Kenapa kalian memesan minuman lain? Kitty menjawab, "Aku memesan teh karena alergi stroberi. 1 gigitan kecil aja bikin aku ruam-ruam." Dan Kyle menjawab, "Ya mau gimana, tapi aku bokek. Aku minum kopi karena lebih murah." Siapa yang bohong? Kitty,
Dia bilang dia alergi stroberi, tapi para tamu lain minum jus ceri. Carlo mengajak Maria berakhir pekan romantis di pedesaan. Mereka tinggal di hotel mewah dan berjalan-jalan. Saat mereka kembali, ternyata seseorang masuk ke kamar dan mengobrak-abrik bareng mereka. Mereka menanyai 3 tersangka. Tetangga mereka bilang, "Maaf, aku ada kelas skydiving. Aku tiba 5 menit lalu." Petugas kebersihan bilang, "Aku membersihkan kamar di lantai 4 seharian, jadi aku belum sempat membersihkan kamarmu." Dan petugas lobi bilang, "Aku mengurus grup turis dari Swedia seharian. Pemesanan mereka bermasalah." Dahulu kala, ada hutan ajaib tempat tinggal 32 putri duyung, 43 kurcaci, 26 unicorn, dan 57 peri. Hutan itu dikutuk dan kehidupan di sana terganggu. Putri duyung mulai hidup di tanah kering, memaksa para kurcaci untuk pindah. Para kurcaci harus pindah ke wilayah unicorn. Para unicorn mulai kehilangan kekuatan sihirnya dan butuh debu peri untuk bertahan hidup. Jadi, para peri harus bekerja ekstra dan kelelahan. Ada 4 mantra. Yang pertama akan membuat kurcaci menghilang. Yang kedua akan membuat putri duyung yang pindah ke wilayah unicorn, alih-alih kurcaci. Yang ketiga akan menyembuhkan spesies, tapi cuma spesies dengan jumlah genap. Yang keempat akan mengubah unicorn menjadi peri. Mana yang harus kamu pakai? Kamu harus memakai yang ketiga. Putri duyung dan unicorn adalah spesies yang perlu disembuhkan dan keduanya punya jumlah genap. Bu Cahyo punya 5 anak perempuan, Hannah, Elle, Eve, Anna, dan Ava. Apa yang istimewa dari nama mereka? Mereka semua punya nama palindrom. Artinya, jika dibaca kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, tetap sama. Adam berkeliling dunia dan dia menemukan kerajaan kecil. Dia nggak punya peta atau internet, maka dia berkeliling aja di sekitar sana. Selain itu, dia nggak bisa membaca tanda apapun karena dia nggak paham bahasanya. Adam masuk ke kastel indah dan bertemu 2 gadis. Ternyata, ini adalah istana keluarga kerajaan dan tak seorang pun boleh masuk ke sana. Mereka setuju tidak melaporkannya asal dia menebak siapa di antara mereka yang merupakan sang putri. Bisakah kamu membantunya? Coba deh lihat ke dinding, ada lukisan ratu dan putrinya. Dia mirip kayak gadis di sebelah kanan. Jadi, pasti dia sang putri. Genevieve adalah penjelajah waktu, dan dia pergi ke Yunani kuno. Dia begitu terpesona oleh segalanya, sampai-sampai lupa berhati-hati dan berbaur. Jadi, dia ditangkap dan dibawa ke kaisar. Sang kaisar tahu Genevieve bukan dari negerinya. Jadi dia menginterogasinya, tapi dia tidak percaya semua ucapannya. Untungnya, dia baik. Jadi, dia memberi Genevieve kesempatan untuk pergi. Ada 3 wanita muda di depannya. Kalau dia menebak siapa di antara mereka yang merupakan putrinya, dia akan dibebaskan. Bisakah kamu membantu Genevieve? Lihat, gadis ini punya kalung yang sama persis dengan kaisar. Itu pasti putrinya. Manusia berhasil menemukan mesin waktu dan sekarang ada penjahat yang menjelajahi waktu. Dia mengganggu aliran waktu. Polisi waktu mencoba menangkapnya dan mereka butuh bantuanmu. Lihat foto ini, apa kamu melihat si penjelajah waktu? Cowok yang ini, lihat aja potongan rambutnya yang modern dan mewah. Di era itu, manusia kan belum punya tempat cukur rambut. Mari pindah ke Wild West. Apa kamu melihat penjelajah waktu di sini? Pasti dia yang pakai sepatu kets modern. Pemberhentian selanjutnya adalah Mesir kuno. Perhatikan baik-baik dan cari seseorang yang gak cocok di sini.
Apa yang dipakai gadis ini? Tank top dan celana pendek. Nah, pasti dia bukan dari sini. Oke, mari kita lanjut. Apa kamu lihat sesuatu yang mencurigakan di sini? Kayaknya orang zaman ini belum punya ponsel. Pasti dia. Oke, kembali ke zaman batu. Siapa yang nggak cocok di sini? Pakaian cewek ini memang kayak dari zaman batu, tapi dia lagi baca buku. Belum ada buku saat itu. Sip, tinggal satu penjahat lagi yang harus ditangkap, dan dia lagi di abad pertengahan. Perhatikan baik-baik dan tentukan mana tersangkamu. Dia pakai earphone? Yep, pasti dia. Pak Thomas sedang membaca koran di rumahnya dan tiba-tiba mendengar suara berisik di luar. Dia pun keluar dan ternyata ada orang yang menabrak mobilnya. Dia pun menanyai tetangganya. Scarlett bilang dia main video game di rumah. Charlie bilang dia baru kembali setelah jalan-jalan dengan anjingnya. Tessa bilang dia sedang berkebun di belakang rumahnya. Siapa yang bohong? Pasti Tessa. Dia nggak bawa peralatan berkebun dan pakaiannya nggak cocok buat berkebun. Selena sedang mengadakan pesta di rumahnya dan dia mengundang semua teman sekelasnya. Di tengah pesta, lampu sempat padam beberapa menit. Saat lampu menyala lagi, Selena melihat vas mahal orang tuanya yang penuh berlian telah dicuri. 3 orang tampak mencurigakan baginya. Ariel bilang, "Aku habis dari kamar mandi." Farah bilang, "Aku nggak nyuri apa-apa, aku bahkan nggak tahu vas itu mahal." Arnold bilang, "Pas lampunya mati, aku jatuh ke kolam dan sibuk berusaha keluar." Siapa yang bohong? Pasti Arnold. Kalau memang jatuh ke kolam, dia pasti basah kuyup, tapi pakaiannya kering. Di sebuah kota kecil, ada orang yang mencuri seember sayap ayam dari restoran. 3 pelanggan menjadi tersangka utama. Pak Coki diinterogasi di tempat kerjanya. "Halo, aku buru-buru dan baru selesai makan siang. Aku nggak nyuri apa-apa." Bu Bila sedang membuat sarapan di rumah. "Aku cuma beli sayuran segar. Keluargaku vegan." Danang, seorang mahasiswa, lagi belajar di taman. "Aku cuma beli sandwich dan pergi. Aku nggak tahu apa-apa tentang pencurian itu." Siapa yang bohong? Bu Bila. Dia bilang keluarganya vegan, tapi dia punya keju dan susu sapi di meja. Orang vegan nggak makan ini. Di alam semesta paralel, orang-orang cuma boleh bersenang-senang dan makan makanan manis. Nggak ada yang belajar atau melakukan hal berguna. Bu Relim baru pulang setelah belanja dengan teman-temannya seharian dan langsung menanyakan kegiatan anak-anaknya. "Aku makan popcorn dan maraton nonton TV," ucap Hana. "Aku main bola dengan teman-temanku," kata El. "Aku baru dari pantai bareng teman-temanku," kata Ava. Siapa yang bohong? Pasti Hana. Lihat, dia belum makan popcornnya dan ada buku di bawah tempat tidurnya. Tim sepak bola L main 6 pertandingan dalam 1 musim. Mereka menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah 2 kali. Totalnya, mereka kebobolan 2 gol dan mencetak 3 gol. Bagaimana hasil ke-6 pertandingan ini? Setiap kali kalah, mereka pasti kebobolan setidaknya 1 gol. Mereka kalah dalam 2 pertandingan dan kebobolan 2 gol. Berarti mereka kebobolan masing-masing 1 gol. Skor kedua pertandingan ini pasti 0-1. Nah, gol kebobolannya sudah habis. Jadi, skor 2 pertandingan seri ini pasti 0-0.
Sekarang, kita cuma punya 3 gol dan 2 pertandingan menang. Jadi, dalam satu pertandingan, mereka pasti menang.